Sesat adalah film horor Indonesia yang dirilis tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang anak bernama Amara yang ditinggal mati oleh ayahnya yang sangat ia cintai dan mempunyai peran sangat penting dalam hidupnya. Setelah ayahnya meninggal dunia, Amara beserta ibu dan adiknya pindah ke rumah opanya di suatu daerah terpencil. Di sana, dia mengenal dan mengetahui kalau di desa tersebut ada suatu ritual yang dipercaya dapat memanggil arwah orang yang sudah meninggal. Didorong oleh rasa rindu kepada ayahnya, akhirnya Amara melakukan ritual tersebut yang ternyata juga membangkitkan sosok gaib bernama Bere Manyan. Sejak saat itu, Amara dan keluarganya serta orang-orang di sekitarnya mulai diteror oleh kejadian-kejadian mengerikan yang mengancam nyawa mereka. Adegan diawali dengan Amara yang sedang berolahraga dengan ayahnya guna mewujudkan impiannya menjadi seorang atlet maraton. Sementara itu, sang ibu dan kasih adiknya terlihat sedang sibuk menyiapkan sarapan pagi. Ketika mereka tiba, segera mereka menyantap menu sarapan yang sudah disiapkan. Selesai sarapan, Amara dan adiknya ikut ayahnya mengantar pesanan brownies buatan ibunya kepada para pelanggan. Kasih dan Amara turun di taman kota dan akan dijemput sang ayah ketika telah selesai mengantarkan semua pesanan. Amara tunggu papa ya. Sore harinya, Amara mendapat telepon dari sang ayah. Akan tetapi betapa terkejutnya ia dikarenakan telepon itu mengabari bahwa ayahnya mengalami kecelakaan. Ketika tiba di rumah, Amara tertegun dikarenakan suasana rumah sudah ramai. Lalu ia melihat sang ayah sudah terbujur kaku dan siap untuk dimandikan. Sang ayah mengalami kecelakaan ketika hendak menjemput Amara dan adiknya di taman. Pasca kematian ayah, ibu memutuskan untuk membawa Amara dan Kasih untuk tinggal bersama opa di kampung. Ketika sampai di desa, Kasih kebingungan karena ia hanya melihat orang tua saja, tidak ada anak muda dan anak-anak yang ia jumpai di sana. Kok di desa ini semuanya orang tua sih? Sebelum menjawab pertanyaan Kasih, opa dikejutkan dengan ibu tua yang berada di tengah jalan. Segera opa turun dan menuntun ibu tersebut ke pinggir jalan. Setelah ibu tersebut menepi, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di rumah opa. Ayo, ini rumah kalian. Ketika di dalam rumah, perhatian Amanda langsung tertuju kepada sebuah lukisan yang menempel di dinding rumah. Di hutan sini ada sumurnya. Kenapa? Di mana-mana hutan juga semuanya sama. Lalu opa menunjukkan kamar mereka masing-masing. Ini kamar Kasih, Amara kamu di sebelah sini. Setelah membereskan baju dan barang-barang bawaan, tak lupa Amara memajang foto ayahnya di meja. Ia teringat pesan ayahnya untuk selalu melihat goyangan pantatnya sendiri di cermin apabila ia sedang bersedih. Lalu ia mencoba meniru gerakan ayahnya, akan tetapi kesedihan tetap tidak pergi dari dirinya. Hingga akhirnya ia tertidur. Malam harinya, ia terbangun oleh suara desahan yang menakutkan. Ketika ia melihat keluar, ternyata banyak warga desa sedang melakukan ritual sesembahan. Adegan berpindah kepada Kasih yang sedang terlibat perbincangan dengan opanya. Apa nggak punya internet? Opanya mengatakan bahwa ia tidak butuh internet, dan ia merasa akan lebih baik jika dia keliling dan melihat langsung suasana desa daripada dia mencari informasi tentang desa ini melalui internet. Tak berapa lama, Mama dan Amara bergabung bersama mereka. Lalu Kasih kembali bertanya perihal suara-suara aneh yang ia dengar selepas maghrib. Opanya mengatakan bahwa itu adalah mantra-mantra yang dibacakan warga yang dapat menenangkan hati. Topik pembicaraan pun beralih kepada Amara yang bercita-cita menjadi atlet maraton. Dan kalau Amara? Kalau Amara kan atlet maraton, Opa. Kapan kamu bertanding lagi, Amara? Amara menjelaskan kalau dia tidak ikut tim lagi karena sudah pindah ke rumah opanya. Amara udah nggak ikut tim, Opa. Duh, kenapa? Ya, karena pindah ke sini. Mendengar itu seketika obrolan di meja makan terhenti, dan Amara pun izin pamit untuk kembali ke kamarnya.
Amara udah kenyang. Ketika hendak tidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ketika dibuka, Kasih sudah berdiri di hadapannya. Gue boleh tidur sama lo nggak, Kak? Gue kangen sama papa, Kak. Mendengar itu, Amara pun membiarkan Kasih tidur di kamarnya, dan akhirnya mereka pun terlelap sambil mengenang sang ayah yang sangat mereka cintai. Ketika tengah malam, Amara terbangun dan ternyata Kasih sudah tidak ada di sana. Kasih. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Segera Amara keluar kamar untuk memeriksa keadaan. Ketika di luar kamar, ia tertegun melihat lukisan sumur tengah hutan. Ia melihat ada bayangan hitam di samping sumur padahal sebelumnya bayangan itu tidak ada. Lalu tiba-tiba terdengar suara pintu berderit dan pintu rumah pun terbuka dengan sendirinya. Ketika ia mengecek keluar rumah, ia melihat sosok misterius di bawah pohon. Lalu makhluk itu merunduk dan tiba-tiba ternyata itu semua hanya mimpi. Amara terbangun dan langsung mencari Kasih yang tidak ada di sana. Kasih. Lalu hal aneh terjadi lagi. Apa yang terjadi di mimpi dirasakan lagi oleh Amara. Ketika diperhatikan, sosok hitam di samping sumur dalam lukisan menghilang. Dan ternyata pintu rumah sudah terbuka. Segera Amara menutup pintu tersebut. Dari balik pintu, Amara melihat sesuatu mendekat ke arah pintu. Ternyata itu adalah Kasih. Anjret, Kasih. Lalu tanpa banyak bicara, segera Kasih menarik kakaknya pergi. Ternyata Kasih mengajak kakaknya ke ruang kerja Opa. Di sana Amara melihat beberapa potongan koran zaman dulu yang ditempel di dinding. Koran tersebut berisi tentang desa Beremanyan. Ketika sedang melihat-lihat koran dan barang-barang yang ada di sana, tiba-tiba terdengar suara langkah orang mendekat ke ruang kerja. Segera mereka bersembunyi di bawah meja. Ternyata itu Opa. Ia menaruh sebuah buku catatan di mejanya. Setelah Opa pergi, Amara membaca buku catatan tersebut. Ternyata isi buku itu adalah tata cara ritual untuk memohon kepada setan Beremanyan. Pagi harinya, terlihat Amara sedang jogging hingga masuk ke sebuah hutan. Di sana, ia melihat simbol yang ada di tempat kerja opanya terukir di sebuah pohon. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan seorang bapak tua. Ia memperingatkan Amara untuk tidak masuk ke dalam hutan. Jangan ke dalam, nanti sesat. Akan tetapi, Amara tidak menghiraukan kata-kata bapak tersebut. Ia tetap masuk ke dalam hutan dan di sana ia menemukan sumur yang sama persis dengan sumur yang ada dalam lukisan di rumah Opa. Didorong oleh rasa penasaran, Amara mendekati sumur tersebut. Tiba-tiba terdengar suara desahan yang membuat Amara ketakutan dan pergi meninggalkan sumur tersebut. Esok harinya, terlihat Amara dan Kasih pergi ke sekolah diantar oleh ibu mereka. Ayo cepetan, sekolah kalian jauh di kota. Sesampainya di sekolah, Amara pun memperkenalkan diri kepada teman-teman sekelasnya. Nama saya Amara. Kamu duduk aja, ya. Setelah duduk di kursi yang ditunjukkan oleh Pak Guru, Amara pun berkenalan dengan Mutia dan Rian. Ketika pulang sekolah, Rian menyapa dan menanyakan rumah Amara. Amara mengatakan kalau ia tinggal di desa Beremanyan. Lalu Rian mengatakan kalau desa tersebut dulunya menyembah Beremanyan makhluk halus penunggu sumur tua. Oleh karena itu, desa tersebut disebut desa Beremanyan.
Itu dulu, sebelum agama masuk sini. Ia juga menyatakan kalau Bermanyan mampu mengabulkan semua permintaan termasuk berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Tidak lama kemudian, Mama dan Kasih datang menjemput. Ketika makan malam, terlihat Amara hanya sibuk memainkan sendok dan garpunya saja. Opa yang memperhatikan segera menanyakan kepada Amara kenapa dia tidak memakan makanannya. Kuliah kok. Kok nggak dimakan Amara? Nggak suka ya sama masakan desa? Habisin makanan kamu. Amara nggak mau, Ma. Ternyata Amara masih sedih dan belum bisa menerima kepergian ayahnya. Ma, Selesai makan malam, Amara menyelinap ke kamar kerja Opa dan memfoto tata cara ritual menyembah Bermanyan. Setelah itu ia menyelinap pergi ke sumur tua. Sesampainya di sana, ternyata Amara hendak melakukan ritual dengan mengikuti catatan opanya. Ia menyalakan lilin dan menaruh batok kelapa di sekeliling sumur tua, lalu menyiramkan ramuan yang ada di dalam batok ke kepala dan sekujur tubuhnya. Lalu Amara melemparkan kalung ke dalam sumur dan menyampaikan keinginannya. aku ingin ngobrol sama Papa untuk terakhir kali. Akan tetapi tidak terjadi apa-apa. Ketika ia pergi, angin bertiup hingga mematikan lentera yang ia nyalakan. Esok paginya ketika Amara dan Kasih pergi ke sekolah, semua penduduk desa menatap mereka. Kenapa sih orang-orang ngeliatin Kasih pada bengong gitu? Ternyata air ritual yang ada di depan rumah mereka berubah menjadi hitam dan ada sehelai bulu burung gagak di atasnya. Ketika sampai di sekolah, Mama yang masih kesal terhadap sikap Amara tidak menjawab panggilan Amara. Mama, Di dalam kelas, Amara hanya bisa tertunduk sambil mencoret-coret gambar wanita yang ada di buku pelajaran. Ia terus memikirkan sikap ibunya kepada dirinya. Sementara itu, ibunya di rumah sedang mengepel lantai. Tiba-tiba kaki ibu ditarik dan tubuhnya diseret ke lantai 2 oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lalu tubuhnya digantung terbalik dan dijatuhkan begitu saja. Ketika bangun, ternyata ibu pun kesurupan dan menjatuhkan diri dari tangga ke bawah. Di saat bersamaan, Amara merasa ada sesuatu di tenggorokannya. Akhirnya ia memuntahkan cairan hitam dan 2 buah paku tajam dari mulutnya. kenapa? Segera ia lari ke kamar mandi. Di sana ia memuntahkan banyak cairan hitam dari mulutnya. Ketika pulang sekolah, Rian menawarkan untuk mengantar Amara ke rumah dikarenakan ia tidak dijemput oleh mamanya. Saya antar? Mau? Sepanjang perjalanan, semua warga desa yang ditemui menatap ke arah mereka. Ketika turun dari motor dan Rian sudah pergi, tiba-tiba Amara dikagetkan dengan Nyai Runtah yang berdiri di hadapannya. Apa yang kamu mau? Kamu seharusnya nggak panggil! Ketika berpapasan dengan Opa, Amara menyatakan kekesalannya karena tidak dijemput oleh mamanya. Lalu opanya menjelaskan kalau mamanya mengalami kecelakaan dan kakinya patah. Sudah, lebih baik kamu cepat lihat mamamu. Mamamu kecelakaan, kakinya patah. Segera Amara berlari mencari ibunya. Di kamar, ia mendapati sang ibu sedang tertidur. Malam harinya, Opa meminta Amara menggantikan mamanya untuk mengantarkan Kasih ke sekolah esok hari. Amara, besok bawa mobil ke sekolah. Antar adikmu. Ketika mengantarkan makanan ke kamar mamanya, ia tidak menemukan mamanya di sana. Kasih, Mama mana? Toilet kali, Kak. Waktu Amara menaruh makanan di atas meja, ia melihat ada sesuatu tertutup selimut di sudut kamar. Dan ketika dibuka, Kenapa, Kak? ketika lampu menyala, sosok makhluk tersebut menghilang dan Mama terlihat sedang tidur di ranjangnya. Teror mengerikan kembali terjadi. Tiba-tiba kursi goyang yang ada di dekat kamar Mama bergoyang sendiri.
Lalu Amara mendengar suara gemericik air di kamar mandi. Ketika dicek, terdengar suara kaca pecah yang membuat dirinya kaget dan ketakutan. Dan ketika ia mendongak, segera Amara lari dan mengunci diri di dalam kamar. Tak lama kemudian, pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya. Amara memberanikan diri keluar kamar untuk mengecek situasi. Ketika di luar, tiba-tiba lehernya tercekik dan tubuhnya terpelanting. Lalu pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Pagi harinya, Amara bangun dengan diselimuti rasa takut. Ia masih ingat kejadian yang menimpa dirinya semalam. Lalu terdengar pintu kamar diketuk. Ternyata itu Kasih yang meminta Amara untuk segera bersiap mengantarnya ke sekolah. Tidak lama kemudian, Amara sudah berada di belakang setir dan siap mengantar adiknya. Sesampainya di sekolah, Mutia kagum melihat Amara membawa mobil ke sekolah sendiri. Vintage nih ceritanya. Akan tetapi sapaan itu diacuhkan Amara yang sedang bad mood gara-gara peristiwa semalam. Tentu hal itu membuat Mutia kesal. Setelah bel sekolah berbunyi, Mutia yang masih kesal langsung menghampiri dan melabrak Amara. Kalau berani kamu ngomong langsung. Amara dibawa ke kamar mandi oleh Mutia dan gengnya. Ternyata Amara dituduh menjelek-jelekan keluarga Mutia dengan tulisan-tulisan di tembok. Dari awal saya udah baik-baikin kamu. Anak sini mana ada yang ngomong tajir? Udah lah, nggak usah bohong. Lalu Mutia mencoret-coret wajah Amara dengan spidol. Lalu memfoto wajahnya untuk diposting ke sosial media. Amara hanya bisa pasrah dan menangis atas apa yang dilakukan Mutia kepada dirinya. Setelah membersihkan wajah, Amara lalu masuk ke kelas. Akan tetapi Pak Guru tidak mengizinkan masuk karena bel telah berbunyi dan pelajaran sudah dimulai. Kamu ikut kelas berikutnya aja. Tapi kan sekarang lagi ulangan, Pak. Ayo sana. Amara yang kesal karena diusir oleh Pak Guru menatap Mutia dengan penuh kebencian. Tidak lama kemudian, Mutia mulai merasakan hawa mistis di sekitarnya. Dan tiba-tiba badannya menjadi kaku. Pensil di meja Mutia bergerak lalu mengarah ke matanya, dan tiba-tiba sontak suasana kelas menjadi kacau. Ketika Amara menoleh ke arah Rian, ia ketakutan dan lari ke kamar mandi. Di kamar mandi, teror mistis pun berlanjut. Bayangan Rian di dalam cermin tidak bergerak, padahal Rian sedang berjalan menuju pintu kamar mandi. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangannya sedang menyeringai ke arah dirinya. Lalu tiba-tiba tubuhnya kaku dan tidak bisa digerakkan. Amara menyadari ada yang gak beres terhadap kawannya. Ia berusaha membuka pintu kamar mandi, akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka. Dan ketika pintu terbuka, ia melihat Rian sedang membentur-benturkan kepalanya ke cermin. Rian? Melihat itu, segera Amara berlari mencari bantuan. Namun langkahnya terhenti dikarenakan rasa mual yang tak tertahankan hingga akhirnya ia memuntahkan cairan hitam dari mulutnya. Hampir semua orang di koridor tersebut memperhatikan dirinya. Karena malu, akhirnya Amara segera mengambil tas dan berlari pulang ke rumah. Malam harinya, ia mengaku kepada opanya bahwa ia sudah melakukan ritual bermanyan di sumur tua. Ritual bermanyan. Kamu melakukannya. Dan karena ritual itu, Mama jadi terluka. Gimana caranya biar berhenti? Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pembicaraan itu terhenti ketika Kasih muncul. Ia terlihat kesal karena Amara tidak menjemputnya ketika pulang sekolah. Maaf ya, gue lupa jemput. Harusnya gue gak berharap banyak sama lo. Amara mencoba untuk tidak kesal terhadap adiknya. Ia tidak mau Kasih mengalami hal seperti ibu, Mutia, dan Rian. Karena Kasih tidak berhenti mengomel, tiba-tiba Gak boleh sekali-kali Kasih yang marah. tak lama kemudian Amara pun memuntahkan cairan hitam.
Amara langsung pergi keluar rumah meminta tolong kepada penduduk desa cara untuk menghentikan Bermanyan. Akan tetapi semua warga seperti ketakutan, mereka menghindari Amara dan segera lari masuk ke rumah. Nyai Runtah pun ketakutan. Nyai, kamu seharusnya nggak bangunin. Lalu Nyai Runtah mengatakan bahwa sudah lama tidak ada warga desa yang berani memanggil Bermanyan karena ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ketika warga desa meminta kemakmuran dan keamanan, Bermanyan memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi konsekuensinya adalah mereka diminta untuk menumbalkan anak-anak mereka dengan cara melemparkannya ke dalam sumur. Oleh karena itu tidak ada anak-anak di desa Bermanyan. Tolong saya, Nyai, kasih tahu saya. Nyai Runtah mengatakan bahwa Bermanyan tidak bisa dihentikan kecuali Amara mengorbankan dirinya sendiri. Mendengar itu, Amara dan Nyai Runtah pun pergi ke sumur tua di dalam hutan. Sesampainya di sana, bukannya mengorbankan diri, ia malah membuat permohonan baru. Nyai Runtah mencoba mencegah, akan tetapi kalung sudah terlanjur dilempar ke dalam sumur. Ia mengatakan kalau itu bisa membuat Bermanyan marah dan menyerang orang-orang yang Amara sayangi. Mendengar itu Amara segera berlari ke rumah. Di saat yang sama, terlihat Kasih sedang membersihkan lantai yang terkena cipratan darah. Tiba-tiba ia kerasukan dan menjatuhkan dirinya dari lantai 2. Beruntung Amara sigap, dia menangkap tubuh Kasih. Ketika Amara hendak mengambil perban, teror mistis terjadi lagi. Kakak ambil perban dulu ke atas ya, bentar ya. Tidak berapa lama, terdengar jeritan ibu dari dalam kamar. Kamu teruskan. Segera Opa pergi mendatangi mama mereka. Tidak lama kemudian, terdengar suara Opa memanggil. Segera Amara mendatangi Opa, akan tetapi tak lama kemudian terdengar suara jeritan ibu. Karena kaki Kasih cedera, Amara meminta adiknya untuk menunggu di tangga sementara ia pergi mendatangi ibu. Ketika didatangi, ternyata ada dua sosok ibu. Lalu tiba-tiba sosok ibu menghilang, segera Amara berlari turun. Ketika di bawah, sosok itu muncul dan menghadang langkah mereka. Dan tiba-tiba, ibu sudah berada di depan mereka. Ketika ibu sudah sadar dan mereka hendak meninggalkan rumah, tiba-tiba pintu rumah tertutup. Lalu ada sebuah kekuatan yang tak terlihat menarik ibu dan Kasih. Ketika lampu menyala, hanya ada Amara di sana. Amara teringat akan perkataan Nyai Runtah bahwa anak-anak yang dikorbankan dilempar ke dalam sumur tua. Segera ia lari ke hutan untuk menyelamatkan ibu dan adiknya. Beruntung ia berhasil menemukan mereka dan belum dilempar ke dalam sumur oleh Bermanyan. Lalu sosok Bermanyan muncul dari semak-semak. Amara pun menceburkan diri ke dalam sumur sambil berkata, Aku gak mau ada yang celaka lagi. Tiba-tiba seutas tambang menyadarkan dirinya, segera ia berpegangan pada tambang tersebut. Terlihat warga bahu-membahu menarik Amara dari dalam sumur. Dan Amara pun selamat. Ternyata ini semua berkat jasa Nyai Runtah yang memanggil warga sehingga Amara dapat diselamatkan. Esok harinya, Amara dan warga desa menutup sumur tersebut agar hal yang ia alami tidak terulang lagi. Beberapa hari kemudian terlihat Amara, Mama dan Kasih mengemasi barang-barang untuk pindah dari tempat itu. Ketika membereskan barang, tanpa sengaja Amara menemukan draft novel Opa yang berjudul Sesat. Anehnya, cerita dalam novel yang ditulis Opa sama persis dengan kejadian yang dialami Amara. Segera Amara meminta penjelasan terkait novel yang ditulis oleh Opa. Opa yakin mau pindah?
Opa mengatakan bahwa ia mau pindah dikarenakan novelnya telah selesai. Lalu Amara menunjukkan novel sesat yang ditulis oleh Opa. Semua terluka hampir mati karena ini. Opa pun terdiam tak bisa berkata-kata. Lalu Amara, Mama dan Kasih pun pergi dari desa Bermanyan meninggalkan Opa sendirian. Di sepanjang jalan, warga tersenyum mengantar kepergian mereka. Adegan berpindah kepada Opa yang sedang melakukan ritual menaruh sesajen di depan pintu rumah. Saat melihat lukisan sumur tua, Opa melihat sosok hitam muncul di samping sumur. Lalu tiba-tiba pintu terbuka, dan